Bondan Magnus Winarno, mantan wartawan senior yang pernah bekerja sebagai jurnalis di majalah SWA dan penulis kolom di beberapa media, bercerita mengenai upayanya melakukan peliputan investigasi saat membongkar skandal tambang emas palsu di Busang, Kalimantan Timur. Uniknya, ketika melakukan peliputan investigasi ini, Bondan sudah tidak lagi menjadi wartawan, tapi pengusaha. Sebetulnya karena ada satu isu yang menurut saya sangat tidak masuk akal, tapi dipercaya orang. Yaitu ketika ada berita, si Michael de Guzman itu loncat dari helikopter. Terjun, artinya bunuh diri. Menurut saya itu sangat tidak masuk akal. Satu, saya sangat menduga Michael de Guzman itu sudah menikmati banyak, ya, sudah kaya dari kasus BX. Maksudnya sudah kaya begitu hanya lompat. Nah, saya kembangkan. Kemudian kok 3 hari kemudian ada berita bahwa mayatnya ditemukan. Ada fotonya lagi. Saya pikir ini bukan foto mayat yang jatuh dari 800 feet, dari 800 kaki. Nggak mungkin seperti ini. Pasti sudah hancur. Nah, dari situ saya langsung muncul. Ini sudah pasti kematian yang dipalsukan. Pada waktu itu kemarahan saya ada 2. Satu, bangsa Indonesia itu dipermalukan. Tapi kok nggak merasa malu? Lah kan kita yang dibohongin sama geologis itu. Kita diam aja. Bahkan beberapa pejabat kita ngikut-ngikut kan. Disangkanya benar-benar ada emas. Goblok sekali. Kedua, ini yang menyedihkan. Anda tahu nggak berapa ratus ribu guru di Kanada yang dana pensiunnya hilang, lenyap karena dipakai untuk membeli saham BRIEX. Saya pilu, karena itu ini ada masalah kemanusiaan. Saya harus membongkar supaya jangan lagi kejadian kayak gini. Dan Indonesia itu diperalat untuk kriminal internasional ini. Karya Bondan yang dibukukan dengan judul Sebongkah Emas di Kaki Pelangi itu memuat detail bagaimana investigasi itu ia lakukan. Semua clipping surat kabar dan majalah, karena saya harus mengetahui masalahnya kan. Terus selebihnya, dan itu harus saya lakukan secara cepat. Selebihnya saya langsung pergi ke Busang. Saya 2 kali ke Busang. Saya sudah di situ, tapi nggak bisa ketemu. Saya tahu orangnya, adiknya ada di situ, istrinya ada di situ, tapi saya nggak ketemu. Tapi ya saya mengamati suasana. Dari situ saya pergi ke kuburannya Michael de Guzman. Lalu kalau ini baru 7 hari dikubur, tidak disiarahi, apa artinya? Menurut Anda apa? Bahwa jenazah itu memang bukan jenazah Michael de Guzman dong. Betul kan? Dan nggak tahu kenapa saya nggak pakai dukun nih. Tiba-tiba ada informasi masuk ke saya melalui email. Mas, tahu nggak bahwa Michael de Guzman itu punya gigi palsu di atasnya? Oh, nggak tahu. Nah, itu yang saya beritahukan kepada National Bureau of Investigation, FBI-nya Filipina. Tolong deh Anda selidiki. Saya punya informasi ini, bahwa dia punya gigi palsu. Itu yang kemudian dicek kan ke keluarga, dituntut sampai sekarang. Minta dental records-nya. Sesudah buku itu terbit, saya kan dituntut oleh Ide Bagus Sujana, mantan Menteri Pertambangan. Sebetulnya tuntutannya kepada saya adalah mencemarkan nama baik. Dimulai dari Kevin Perry, pemilik perusahaan tambang Pursuit Resorts yang kemudian bangkrut, dijual ke Hong Kong. Hong Kong dijual lagi ke Dharmala Group. Dharmala Group ini banyak anak perusahaannya. Salah satunya bank yang terima dana BLBI. Hutang ke negara masih 900 M lebih. Dharmala Group kemudian ganti nama menjadi PT Menindo Perkasa Semesta. Itu pun tidak listing dari Bursa Saham Jakarta karena memalsukan laporannya. Investnya jadi cerita nih, perusahaan tambang nih, BRIEX dari Kanada, ya kan? Soeharto minta kerjasama, ya kan? BRIEX, Soeharto minta kerjasama, yang jadi negosiatornya Bob Hasan, orang-orang cendana ya, Bob Hasan. Dan di sini gabung ada Barrick Gold. Barrick Gold ini miliknya Tommy Soeharto. Oke. Bob Hasan sebagai negosiator memang dasar sakit pada orang-orang cendana ya. BRIEX dapat 45%.
Freeport sebagai pelaksana di lapangan dapat 15%. Ini dong, Barrick Gold, Bob Hasan dapat 30%. 30% Bo mereka, dan negara cuma 10%. Sakit ya.